Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina bibirril walidain. Assalatu wassalamu ala sayyidil awrafin وعلى آله وصحبه الذين هم سعدوا في الدارين أما بعد. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin rahimakumullah. Keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan masyarakat. Begitu pula seorang anak adalah bagian dari sebuah keluarga yang merupakan miniatur untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sering sekali seorang anak dijadikan tumpuan untuk kedua orang tuanya. Namun sayangnya hadirin, saat ini tidak sedikit seorang anak yang menjadi bumerang untuk kedua orang tuanya. Sehingga dambaan orang tua kepada anaknya, buah hati, penyejuk jiwa hilang lenyap tiada bekas. Dikarenakan seorang anak tidak mau menghormati, tidak pernah peduli, bahkan enggan dan mengabaikan tugasnya sebagai seorang anak. Mengingat pentingnya menghormati orang tua, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan sebuah tema, kewajiban berbakti kepada orang tua, dengan rujukan surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما عندك الكبر أحدهما
فقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Aku bernaung di bawah naungan-Mu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang tanpa pandang sayang. Dan Tuhan-Mu telah memerintahkan agar kamu menyembah selain Dia, dan hendaklah Engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan sekiranya kedua atau salah satunya dalam pemeliharaanmu sampai lanjut usia, janganlah kau sesekali mengatakan dan janganlah engkau membentak, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Hadirin rahimakumullah. Dengan firman Allah tadi, kalau kita kaji lebih dalam, apabila dilihat dari kacamata ilmu balaghah, bahwa di dalamnya terdapat dua unsur, yakni nafi dan isbat. Pada lafaz Allah ta'budu illa Iyyah. Di samping itu juga di dalamnya terdapat dua perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Yang pertama, perintah untuk beribadah kepadanya, dan yang kedua, untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu hadirin, bagaimana cara kita berbakti dan menghormati kedua orang kita? Ayat tadi sudah menjelaskan bahwa yang pertama dilarang untuk mengatakan kalimat sehingga menyinggung perasaan orang tua, bahkan menghancurkan hatinya. Dalam kaidah usul fiqh, mafhum mukhalafah asah wal khitab mengandung arti jangankan memukul atau menganiaya, mengatakan kalimat pun tidak diperbolehkan. Yang kedua, dilarang menghardiknya. Yang ketiga, berkatalah dengan perkataan yang mulia, penuh dengan sopan dan santun, serta rasa hormat kepada keduanya. Hadirin rahimakumullah, bukankah Rasulullah pernah menegaskan dalam sabdanya, ridallah fi ridal walidain wa suhdullah fi suhdil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Lalu apakah alasan Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang anak untuk berbakti dan menghormati kepada keduanya? Para ahli tafsir menjawab, al-ummu huwa sababul zahir liwujudi wa 'aishi. Orang tua yakni seorang ibu merupakan sebab ada dan hidupnya seseorang di muka bumi ini. Lebih jauh lagi, Allah memperjelas dalam firman-Nya surat Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين.
إلي المصير. Dan aku perintahkan kepada manusia agar berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ibumu mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan bersyukurlah kepadaku. Sungguh Allah Maha teliti terhadap yang apa kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Apabila kita teliti pada ayat tadi, bahwasannya di dalamnya mengandung penyebab kenapa seorang anak itu dituntut untuk menghormati kedua orang tuanya. Yang pertama, seorang ibu telah mengandung selama 9 bulan dalam keadaan lemah mendalam. Kita bayangkan para hadirin, waktu 9 bulan bukanlah waktu yang sedikit. Artinya 9 bulan dikali 30 hari, dikali 24 jam, dikali 60 menit. Seorang ibu membawa anak yang ada dalam kandungannya, tidak mengenal waktu dan tempat. Ketika di kantor berada dalam perutnya, ketika ke pasar, bahkan ketika tidur pun kita menempel ke perut ibu yang kian hari kian membesar. Yang kedua, di saat nasibnya seorang bayi lahir dari rahim seorang ibu ke dunia ini, seorang penyair berkata, "Anti tabki wan nas haulika yadhakuna surura." Engkau lahir dalam keadaan menangis, dan manusia yang ada di sekeliling kamu tertawa dan bergembira. Pantas para hadirin, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali aku hormati?" Kala Rasulullah, "Ummuka," ibumu. Sudah kalaman ya Rasulullah. Kala Rasulullah, "Ummuka," ibumu. Subhanallah ya Rasulullah. Kala ummuka, ibumu. Subhanallah ya Rasulullah. Kala abuka, bapakmu. Hadirin rahimakumullah. Sejarah telah mencatat, tidak ada keberkahan, tidak ada kebahagiaan bagi seorang anak yang tidak mendapatkan restu dan ridha dari keduanya. Kan'an ditenggelamkan banjir Allah Subhanahu wa taala. Al-Qamah, sahabat Rasul yang soleh, susah mengeluarkan ruhnya ketika hendak meninggal dunia. Malin kundang dikutuk menjadi batu. Inilah sosok anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Hadirin rahimakumullah. Makanya Rasulullah bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga di bawah telapak kaki ibu. Hadirin rahimakumullah. Artinya, bagi seorang anak tidak akan mendapatkan satu kebahagiaan apabila di dalam dirinya selalu membudayakan sikap angkuh, sikap sombong dan tinggi hati di hadapan kedua orang tuanya. Bahkan Gus Jen, seorang yang bijak, mengatakan dalam katanya, jika orang tua itu kaya, maka seorang anak bisa menjadi ratu dan raja. Jika seorang anak menjadi kaya, tidak sedikit orang tua yang dijadikan pembantu. Betul? Hadirin rahimakumullah. Banyak sekali faktor untuk mendirikan, untuk mencetak kader-kader insan yang soleh, insan yang bertakwa. Di antaranya melalui pemerintah kita, baik melalui jalur formal ataupun jalur non-formal. Misalnya, didirikannya taman-taman Islam, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Didirikannya pesantren-pesantren, organisasi-organisasi Islam. Ini sebagai upaya peningkatan kesinambungan dalam berkeluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق Allahul Azim. Dan orang-orang beriman beserta anak cucunya pasti kami pertemukan mereka di surga kelak. Setiap orang terkait dengan apa yang dikerjakannya. Hadirin rahimakumullah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa jasa orang tua begitu besar kepada anaknya, mulai dari melahirkan, mendidik sampai menjadi orang yang sukses. Maka dari itu kita sebagai anak harus hormat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali kita singgung hati ibu-ibu kita, orang tua kita semua. Saya dendangkan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Syaka berkaitan dengan ibu. Oh ibu, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Oh ibu. Hadirin rahimakumullah, sebelum kami akhiri sarah ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan mencurahkan rahmatnya kepada kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhiran aqulu lakum wal afu minkum. Ihdina ila siratikal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.